Terima kasih masih bersama YPB Movie. Terakhir kali di Dragon Ball AF, sifat damai Gohan telah membuatnya melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Saat mencoba menyelamatkan nyawa salah satu Saiyan lama, dia secara tidak sengaja menjadi pemicu bagi Grippy untuk mencapai perubahan baru. Dan yang buat kita penasaran, seberapa kuatkah perubahan terbaru Grippy ini? Kemudian dengan rambut hijau, Nas yang baru saja bangun menatapnya dengan sangat kagum. Grippy juga telah berevolusi menjadi bentuk baru. Lalu bagaimana hal ini bisa mengubah pertarungan mereka ke depannya? Karena kalau terus begini, Nas merasa khawatir dia bisa akan tertinggal. Sementara itu, teman satunya menatap Grippy juga dengan penuh kagum. Lalu Grippy kembali menunjukkan sifat genitnya. Sebelum melanjutkan pertarungan, dia berterima kasih lebih dulu karena Gohan sudah membantunya. Dengan bantuan yang besar, Grippy merasa kini telah mendapatkan kekuatan yang super kuat. Sedangkan pahlawan kita hanya melihat tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Kemungkinan terbesar Gohan masih memikirkan kesalahan yang telah dibuatnya. Lalu Grippy berterima kasih dan mengatakan bahwa Gohan akan menjadi miliknya. Namun Gohan hanya diam karena di rumah dia sudah punya istri cuy. Tapi yang ini juga boleh sih. Tiba-tiba Grippy menaikkan aura kinya lalu menyerang Gohan dengan ganas. Dia nampak telah bersiap untuk melancarkan pukulannya. Pukulan itu tepat mengenai Gohan dan Gohan menahannya sekuat tenaga. Grippy tampak masih santai sedangkan Gohan seperti merasa kekuatan Grippy sangatlah hebat. Dan benar aja Gohan yang gak bisa bertahan lagi akhirnya mental melayang jauh. Gak sampai situ, Grippy kembali mengejar ke arah Gohan. Dia muncul di belakang Gohan tanpa Gohan bisa menyadarinya. Lalu duar, Grippy melancarkan tendangan Maiki yang menghantam Gohan dengan keras. Sekali lagi, Gohan harus merasakan dahsyatnya kekuatan Grippy yang luar biasa. Di saat Gohan lengah, Grippy bersiap lagi untuk menghajarnya. Gohan terkena serangan itu yang membuatnya kembali mental. Tapi lagi, Grippy bergerak cepat untuk mengejar dan gak memberikannya napas. Dia melancarkan lagi tonjokannya yang kali ini Gohan bisa menghindar. Gohan muncul di samping Grippy dengan muka yang sangat haus akan balas dendam. Tapi gerakan Gohan dapat terbaca hingga pukulannya bisa ditahan. Bahkan Grippy nampak masih santai seperti sangat menikmati pertarungan mereka. Lalu mereka saling mendorong dengan keras yang menggetarkan seisi tempat itu. Bahkan sampai meluas dan membuat temannya mulai khawatir. Kemudian Grippy kembali bersiap untuk melakukan tonjokannya lagi. Dia berhasil mengenai pipi Gohan dan membuatnya sampai nggak berdaya. Sontak saja tubuh Gohan pun sampai kembali mental. Masih nggak puas dengan itu, Grippy bersiap untuk menghabisinya dengan jurus pamungkas. Dia menembakkan laser super besar yang tiba-tiba bisa berbelok melilit Gohan. Sontak aja Gohan langsung panik karena tubuhnya nggak bisa digerakkan. Kemudian Grippy muncul di depannya dengan tersenyum kepadanya. Grippy mendekatinya dan mengembangkan kilau di matanya. Kemudian Grippy tertawa dan bilang kalau dia mendapatkan ide. Dengan wajah yang sangat genit, Grippy mengatakan kalau dia akan memberi Gohan cinta ekstra. Mendengar itu, sontak saja buat Gohan kaget dan mukanya mulai memerah. Wah, kesempatan gak datang 5 kali bro. Tiba-tiba Grippy malah menonjok perut Gohan hingga Gohan kembali gak berdaya. Gohan sampai berteriak dan sedikit memuntahkan darah. Gak cuma itu, Grippy juga memberinya tendangan madun yang kembali membuat Gohan sangat kesakitan. Super Saiyan 6 rupanya gak berguna. Dengan masih menunjukkan wajah genitnya, arti cinta bagi Grippy adalah pertarungan. Dan dia seperti mengeluarkan suara-suara yang indah. Bahkan dia terus menikmati serangan demi serangan yang dilancarkan pada Gohan. Terakhir, Grippy menghajarnya dengan tendangan yang tentu saja buat Gohan sampai mental. Gohan mental melayang jauh dan Grippy terus menunjukkan tertawanya. Lalu dia juga berlenggak-lenggok dengan genit dan mukanya semakin memerah. Grippy bilang dia sangat senang mendengar suara kesakitan Gohan yang baginya sangat indah. Dia pun menjilati bibirnya dan ingin mendengarnya lagi. Namun Gohan yang menyangka Grippy adalah psikopat kembali menunjukkan muka yang serius. Kali ini Gohan bakal membalas semuanya. Sementara itu kakek tua lagi memanggil Goku dan Vegeta di dunia lain. Goku dan Vegeta sontak penasaran dan bertanya apa yang terjadi. Kakek tua menjelaskan saat mereka lengah sesuatu yang buruk kini sedang terjadi di bumi. Jadi setelah sekitar 1 menit, Goku dan Vegeta berkumpul di planet Kaioshin untuk mengetahui semuanya. Mereka langsung melihat ke dalam bola ajaib dan menyaksikan pertarungan Gohan. Mereka nampak telah melihat pertarungan dari tadi karena Gohan saat itu masih belum terikat dengan teknik milik Grippy. Vegeta bertanya-tanya aura luar biasa apa ini yang mereka rasakan.
Dan mereka pun terkejut kalau Gohan nampak berbeda dari Super Saiyan 5. Hal itu karena Goku dan Vegeta belum tahu kalau Gohan telah berevolusi menjadi Super Saiyan 6. Dan semoga kedepannya kita pun akan diperlihatkan Goku dan Vegeta bisa menjadi Super Saiyan 6 juga. Dengan beban situasi yang terlihat di matanya, kakek tua pun menoleh ke arah Goku dan Vegeta. Dia mengatakan mereka tidak tahu berapa lama atau kenapa. Tapi yang jelas sepertinya Gohan sudah melawan orang-orang itu cukup lama. Dan kakek tua menyadari itu bukanlah pertempuran biasa. Nampaknya Gohan sedang berjuang untuk sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi nggak mau suatu buruk terjadi, kakek tua meminta Goku dan Vegeta untuk segera membantu Gohan. Kakek tua sangat bersikeras dan sepertinya dia memikirkan sesuatu. Goku pun sontak siap karena hal itu sudah pasti bakalan dia lakukan dong. Kembali ke tempat Gohan, saat ini dia masih diikat oleh teknik milik Grippy. Dengan kembali genit, Grippy menanyakan kenapa Gohan menjadi sangat pendiam. Dan penasaran apakah Gohan gak bisa melepaskan dirinya. Marah dengar itu, Gohan langsung mengencangkan urat-uratnya dan langsung berteriak dengan keras. Dia berhasil melepaskan diri dengan aura kekuatan yang sangat besar. Setelah itu, Gohan kembali serius seolah dia cuma ingin mengukur kekuatan Super Saiyan 6 dan Grippy. Grippy nampak kembali senang dengan Gohan melepaskan diri. Dia sangka Gohan ingin bersenang-senang lagi dengannya. Di sini, Gohan gak mengatakan apapun serta tetap serius pada pertarungan mereka. Tiba-tiba, Goku dan Vegeta muncul menggunakan Sun Kanido. Melihat itu, Gohan mulai lega karena sang pemeran utama telah datang. Grippy sontak penasaran bagaimana mereka bisa muncul secara tiba-tiba. Dengan kemunculan Goku dan Vegeta, mungkin ini adalah kejutan besar bagi para Saiyan lama. Meskipun kejutan ini akan sangat diterima dengan baik mengingat Saiyan lama sangat maniak dalam bertarung dan kekuatan. Di bawah sendiri, Nash cukup terkesan setelah melihat ekor Goku dan Vegeta. Jadi dia menyangka kalau mereka adalah Saiyan kuat yang dimaksud oleh Goten dan Trunks. Sedangkan temannya sendiri masih diam saja kayak patung. Tapi kita patut curiga mungkin saja kekuatan orang itu bisa lebih besar dari dua temannya. Akankah Super Saiyan 7 muncul di sini? Kemudian Goku meminta maaf pada Gohan karena kedatangan mereka terlambat. Tapi Goku minta Gohan untuk menceritakan semuanya dan siapa orang-orang itu. Gohan nampak lesu karena hal itu bukan sesuatu yang dia nantikan. Tiba-tiba Vegeta menoleh ke samping dan melihat anaknya kini sudah nggak sadarkan diri. Tentu saja Pangeran Congak langsung kaget dan menyangka Trunks sudah mati. Jadi dia yang sangat khawatir pada Trunks segera bergerak untuk mengecek kondisinya. Vegeta memegang Trunks dan akhirnya tahu kalau anaknya beneran telah mati. Goku pun gak dapat merasakan aura Ki Trunks dan menyangka orang-orang itulah yang sudah membunuhnya. Gak sampai situ, Gohan juga menceritakan kalau Goten juga telah dibunuh oleh mereka. Sontak saja Goku langsung naik darah dan gak bisa lagi mengendalikan emosinya. Kemudian Vegeta menaruh Trunks lagi dan nampak mukanya kini telah menjadi kosong. Sisi baiknya telah menghilang dan yang muncul hanyalah perasaan ingin balas dendam. Melihat itu, Grippy dan Nash cuma bisa melongo saja. Karena seperti yang mereka katakan di part sebelumnya, mereka Saiyan lama tidak memiliki perasaan sayang selain pertarungan. Lalu, Vegeta langsung meledakkan amarahnya yang menggetarkan seisi planet bumi. Dia terus berteriak sekencang-kencangnya dan bakal membangkitkan Super Saiyan 5. Goku dan Gohan saja sampai terkejut. Karena kemarahan dari seorang Saiyan akan membangkitkan kekuatan dahsyat meskipun dalam bentuk Super Saiyan 5. Di sini, Grippy pun sampai kaget berikut dengan Nash yang merasakan aura ke Vegeta melampaui Super Saiyan 5 Gohan. Gak lama kemudian, berubahlah Vegeta ke dalam bentuk Super Saiyan 5 yang luar biasa. Yang hal itu kembali membuat Nash senang dan kagum karena mendapatkan lawan lagi. Kalau dia nggak bisa mengalahkan Gohan Super Saiyan 6, maka lawan Vegeta mungkin akan buatnya puas. Grippy pun kembali menjilati bibirnya karena sangat bahagia banyak lawan kuat di bumi. Lalu Vegeta berteriak sangat kencang dan meminta mereka untuk mengatakan siapa yang telah membunuh anaknya. Dan meminta orang itu untuk mengaku. Lalu dengan kecepatan yang sangat tinggi, Nash meluncur ke tempat Vegeta. Dia mendekatinya dan mengatakan dengan senang hati kalau dialah yang telah membunuh Trunks. Tapi sekarang Nash mengungkapkan kalau dia lebih tertarik pada kekuatan Vegeta. Vegeta pun menurunkan sedikit kemarahannya setelah dia melihat ekor milik Nash. Jadi dia bertanya apakah Nash adalah orang Saiyan. Dengan sombongnya Nash pun membenarkan hal itu. Maka dari itu Vegeta nggak menyangka dan nggak tahu ternyata lebih banyak ras Saiyan yang selamat dari penghancuran Frieza. Jadi Pangeran Congak minta Nash untuk menceritakan semuanya kenapa ini bisa terjadi.
Dan kenapa Nash sebagai bangsa Saiyan malah melakukan pembunuhan pada anaknya yang seorang putra Pangeran Saiyan? Sambil tertawa, Nash menolak untuk bercerita. Dia tetap mengatakan kalau dia lebih tertarik dengan kekuatan Pangeran Chong'ak. Lalu Nash langsung ngeden sekuat tenaga dan merubahnya menjadi Super Saiyan 4 yang setara dengan Super Saiyan 5. Melihat itu, Vegeta dan Goku akhirnya paham kalau mereka emang benar-benar adalah bangsa Saiyan. Meski begitu, Goku masih penasaran Super Saiyan yang mereka gunakan berbeda dengan Super Saiyan 4 yang sering Goku pakai. Jadi, Gohan pun ngasih tahu dan menjelaskan semuanya tentang asal-usul Saiyan lama. Mulai dari Saiyan lama yang meninggalkan planet Vegeta jauh sebelum planet itu dihancurkan. Dan Saiyan lama telah menemukan cara untuk berevolusi secara berbeda dari yang dilakukan orang Saiyan baru. Kemudian, setelah merasakan aura Kinas sangat masuk akal bagi Vegeta. Dia akhirnya paham kenapa Trunks dan Goten gak bisa mengalahkan Nash dalam pertarungan. Sementara itu, Shin dan kakek tua masih sedang fokus melihat pertarungan mereka. Bahkan, kakek tua mengatakan kalau dia belum pernah mendengar cerita tentang para Saiyan lama. Meskipun demikian, sebagai Kaioshin mereka diberi wawasan tentang informasi semua alam semesta. Tapi, tidak sadar dengan alam semestanya sendiri. Jadi, tidak mengherankan Shin yang hidup lebih baru dari kakek tua tidak tahu tentang asal-usul para Saiyan lama ini selain Goku dan Vegeta. Kemudian, kakek tua seperti merasakan ada yang gak beres. Jadi, Shin bertanya apakah kakek tua menyadari sesuatu. Kakek tua bilang ini tampaknya tidak bagus dan sesuatu yang buruk bakal terjadi. Kemudian, Nash yang sudah bosan berbicara menantang Vegeta untuk memulai pertarungan mereka. Dengan sangat semangatnya, Nash langsung menyerang lebih dulu. Dia meluncur dengan sangat cepat yang masih dilihat serius oleh Vegeta. Vegeta mampu menghindari pukulan Nash dengan sangat mudah. Bahkan dia masih menunjukkan muka tanpa ekspresi. Tiba-tiba Vegeta balik menyerang dan bersiap dengan pukulannya. Nash yang gak bisa menghindar sontak terkena pukulan itu tepat di wajahnya. Temannya pun sontak terkejut dan gak menyangka perubahan Nash bakal gak berguna. Sedangkan Grippy sendiri masih kagum saja melihatnya. Lalu, Vegeta kembali meluncur dengan sangat cepat. Kali ini, dia memberinya tendangan nuklir dengan ganas yang sekali lagi tepat mengenai pipinya. Gak puas dengan itu, Vegeta juga menghajarnya dengan pukulan bertubi-tubi. Lalu, disambut dengan pukulan lagi yang membuat tubuh Nash sampai terbang melayang jauh. Terakhir, Vegeta membentangkan kedua tangannya dan bersiap menggunakan jurus andalannya yaitu Final Flash. Tanpa ragu, dia langsung menembakkan Super Final Flash itu yang melesat dengan sangat cepat. Nampak Nash hanya melongo saja dan dia pun terkena laser itu hingga meledak dengan dahsyat. Goku aja sampai bertahan keras karena seperti inilah kekuatan kemarahan dari Pangeran Chong'ak. Begitupun dengan Gohan yang terus fokus melihat ke arah pertarungan mereka. Untuk Grippy dan temannya sendiri masih menunjukkan senyuman pasta gigi. Dengan begitu mereka yakin Nash nggak bakal kalah dengan mudah. Dan benar saja, meski dengan laser super besar nyatanya Nash masih hidup. Tubuhnya kini telah terluka, namun Nash malah makin semangat untuk terus menjajal kekuatan Vegeta. Dia tertawa kecil dan mengatakan setelah menunggu lama, Vegeta dapat mengobati rasa penasarannya. Dan menyebut Vegeta sebagai Saiyan yang terbaik. Nash juga merasakan dia belum pernah begitu bersemangat sepanjang hidupnya selain pertarungan ini. Jadi Nash kembali menaikkan aura Ki-nya dan berteriak agar Vegeta melanjutkan penyerangannya tadi. Nash minta Vegeta untuk menghiburnya lagi. Vegeta terdiam sejenak dan mengatakan kalau dia nggak memiliki kecenderungan untuk memuaskan kesenangan gak berguna musuhnya. Sebaliknya, Vegeta bersumpah kalau dia bakal membuat Nash menderita 100 kali lebih banyak daripada yang dialami oleh Trunks. Jadi, Vegeta kembali berteriak dan menaikkan aura Ki-nya dengan sangat menggebu-gebu. Bahkan, ledakan energinya sangat besar yang menyebar luas di tempat mereka. Meski begitu, Saiyan Kolot malah makin bahagia dan emang sudah menunggu hal seperti ini. Lalu, Pangeran Chong'ak kembali menyerang untuk memulai ronde selanjutnya. Di sini, Nash dapat membaca gerakannya hingga dia dapat menahan pukulan Vegeta. Dan pukulan sekali lagi, dia juga masih bisa menahannya. Sebaliknya, di saat ada kesempitan, Nash langsung menghajar Vegeta dengan keras. Setelah itu, dia bersiap untuk balik menggunakan pukulannya juga. Tapi kemudian pukulan yang dia lakukan gak mampu mengenai Vegeta. Bahkan dalam pukulan sekali lagi Vegeta dapat menghindarinya dengan mudah. Jadi Vegeta pun balik melancarkan pukulan yang meskipun serangannya juga masih bisa ditahan. Lalu mereka lanjut melakukan jual beli serangan sengit yang saling menghantam dengan ganas. Pertarungan mereka masih dipantau oleh Goku dan Gohan. Dan Gohan sangat kagum karena Vegeta mampu mendominasi pertarungan dengan mudah.
Karena Gohan merasa meskipun dia sempat melukai Nash dengan Super Saiyan 5-nya, tapi dia merasa Vegeta jauh lebih kuat darinya. Nah, artinya meskipun hanya dengan SSJ 5, tapi pengalaman bertarung emang gak bisa disamakan, bukan? Goku mengatakan Vegeta telah banyak berkembang setelah latihan mereka. Vegeta telah belajar bagaimana menguasai 4 emosi dasar. Dan Goku yakin Vegeta telah jadi orang yang berbeda dari sebelumnya. 4 emosi dasar contohnya seperti kebahagiaan, kesedihan, ketakutan, dan kemarahan. Sementara setelah tahu Trunks mati hari ini, tentunya akan memperdebatkan hal itu. Dan Goku membongkar bahwa yang paling keren Vegeta bahkan belum bertarung dengan serius. Kembali ke pertarungan, Vegeta nampak dapat menghindari tendangan Saiyan lama. Lalu Vegeta mencengkeram kakinya yang buat Nash cukup terkejut. Setelah itu Vegeta langsung melempar tubuhnya dengan keras, yang sontak saja Nash langsung mental dan berakhir menghantam tanah. Lalu dengan teriakan King Kong, Vegeta lanjut lagi menembakkan laser cendol bertubi-tubi. Dia menghujaninya yang sekaligus menghancurkan daratan di sana. Setelah itu Vegeta kembali diam seperti tahu kalau Nash masih belum kalah. Begitupun dengan dua temannya yang masih tersenyum melihat mereka. Benar saja Nash yang masih hidup segera meluncur lagi. Dia datang ke hadapan Vegeta dengan senyuman pasta giginya yang tidak indah. Benar-benar Saiyan yang sangat kuat. Pasalnya serangan Ki beruntun seperti itu kita tahu dapat mengalahkan musuh di masa lalu. Nash nampak kehabisan napas tapi masih congak seperti biasa. Dia berpikir dirinya sendiri kuat tapi Vegeta ada di level yang berbeda. Jadi dia memprovokasi Vegeta meskipun Vegeta kuat, tapi mendengar nama Trunks, Vegeta sontak sangat kesal. Nash mengatakan Trunks memiliki potensi yang lebih kuat darinya namun tidak bisa memberinya pertarungan yang layak. Jadi dia membunuh Trunks untuk membuatnya bebas dari penderitaan. Mendengar itu, sontak saja buat Vegeta makin tersulut emosi. Dan seperti yang Nash harapkan, Vegeta kembali meledakkan aura Ki-nya dan berjanji dia akan mencabik-cabik Nash dengan tangan kosong. Setelah itu, dengan sangat semangat, Nash langsung menyerang Vegeta. Begitupun dengan Vegeta yang juga menyerangnya. Mereka kembali saling jual beli serangan sengit dan mengarahkan tinju masing-masing dengan sangat brutal. Vegeta berhasil mendaratkan pukulannya di perut Nash hingga membuatnya nggak berkutik. Bahkan Nash sampai mengeram kesakitan dan gak percaya dengan itu. Sebelum menghabisinya, Vegeta mengakui dia terkejut ternyata masih banyak petarung kuat di luar sana. Dan dia akan menyambut kedatangan mereka dalam keadaan lain. Tapi yang buat Vegeta kesal, Saiyan lama malah bertindak terlalu jauh dan membunuh anaknya. Jadi dengan kemarahan yang gak dapat terbendung lagi, Vegeta melubangi tubuh Nash seperti donat goreng. Sontak saja Nash yang gak berdaya sampai memuntahkan banyak darah. Melihat itu, semua teman serta Goku dan Gohan hanya bisa terkejut saja dengan balas dendam Pangeran Congak. Lalu tubuh Nash terjatuh tepar di tanah. Saat ini Nash sudah nggak sadarkan diri yang mungkin saja dia sudah tewas. Vegeta telah mengalahkan satu Saiyan lama dengan mudah, tapi masih ada dua Saiyan lain yang salah satu kekuatannya belum diperlihatkan. Lalu apakah Goku dan Vegeta yang secara teoritis Gogeta jauh di atas para Saiyan lama? Atau apakah Nash masih lelah karena pertarungan sebelumnya dengan Gohan? Dan pertarungan ini masih jauh dari perkiraan mereka. Makin penasaran? Tunggu rilisnya manga terbaru yang entah kapan. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.